waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Surah Al-Qalam ya. Ayat berapa kemarin ini? Al-Qalam. Surahnya 68 ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukadzibin wattu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin azim utullim ba'da dzalika zanim. Sebelumnya dibahas tentang posisi masing-masing kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa kita di pihak yang diuji atau justru menjadi yang menguji. Ya. Sebab mukmin itu tidak diazab, tapi kekasih Allah itu dicoba. Buktinya apa? Rasulullah kan menegaskan asyaddul bala al-anbiya. Cobaan terberat itu para nabi ya. Summa as-solihun as-solihun, kemudian orang soleh yang mengikuti jejak para nabi. Jadi di bawah ya kapasitas kenabian itu dapat ujian. Nah, pengujinya siapa? Ya diri kita, nafas, jiwa tabiat kita yang cenderung mencari kepuasan. Nah, di luar ada setan. Nah, setan itu yang dijadikan alat untuk mencoba. Nah, yang dicoba itu siapa? Ya orang-orang mukmin yang menaruh kepercayaan bahwa Islam itu standar penyelamat. Dari mana? Ya, tergelincir oleh godaan-godaan rayuan setan maupun nafsunya. Maka bi'ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang diuji ini. Maka inna rabbaka, ayat 7 ini, sesungguhnya pengaturmu Muhammad, pencipta, pemilik, itu makna Rabb yang paling dekat ini. Wa a'lamu, dialah yang jauh lebih mengetahui. Maka diturunkan standar, yang standar itu dari pengetahuan Allah. Nah, kita diuji ya oleh apa? Standar-standar memilih mana antara yang kita jalani maupun yang kita tidak jalani. Tapi setan kan memberi rayuan keberhasilan jangka pendek, memberi ancaman kesengsaraan jangka pendek. Lalu kita terfokus kepada bahaya selamat yang diinformasikan setan. Itu ya. Maka Allah jauh lebih tahu biman dhalla ya, dengan orang-orang yang sesat ansabili, dari jalan menuju tujuan tadi. Larangan Allah itu standar memilih untuk apa? Jangan dilakukan. Walaupun setan memberikan sebuah janji maupun ancaman, kalau kamu mengikuti larangan Allah untuk tidak kamu jalani, itu bahaya loh. Nah, ini. Sehingga
jelas yang dilarang Allah itu yang dilarang, yang diperintah setan, atau sebaliknya yang diperintah Allah itu yang dilarang setan. Nah, kita teruji dengan standar lakunya tadi. Nah, makanya mewaspadai itu bukan mewaspadai akibatnya ya, tapi sebab menuju akibat itu yang harus kita waspadai. Ya, kita teruji dengan apa? Ya, pilihan laku tadi. Mana ya? Ujiannya itu gagal berhasil atau cara menuju akibat gagal berhasil itu. Ya sebabnya itu yang ujian itu. Nah, di sanalah harus yang kita waspadai. Maka Allah tahu, jauh lebih tahu, maka diberikan informasi pengetahuan, jangan ini bahaya ya. Lakukan ini ya, ini penyelamat gitu ya. Nah, hadirin, jadi ansabili dari jalan menuju tujuan. Yang dilarang itu di sana ya, di depan larangan kalau kamu jalani itu dihadang bahaya-bahaya. Kalau kamu tinggalkan ya jaminannya kepada Allah. Jadi standar ujiannya itu Allah sudah turunkan, itu ya. Nah, makanya Rasulullah itu kan banyak berdoa. Di antara doa yang paling banyak itu karena aktsaru doa Rasulillah. Doa Rasulullah paling banyak itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Hasanah di dunia itu sebab. Wa fil akhirati hasanah, itu akibat itu ya. Sehingga yang kita waspadai itu ya, cara-cara itu tadi, jangan cara nafsu atau cara setan dalam meraih keberhasilan atau dalam rangka terhindar dari bahaya gitu ya. Nah, makanya dunia ini kan konkret itu ya, ya. Maka diturunkan pilihan-pilihan yang konkret juga, bisa dipelajari larangannya, tingkat bahayanya. Kalau belum jelas, cari orang yang menjalani larangan. Perintahnya pun demikian ya, ada konkret perintah ya, karena itu informasi dari yang Maha Tahu selamat. Kalau tidak yakin, cari orang bukti yang melakukan perintah itu ya. Nah, makanya disebut makar. Makar itu kan memalingkan orang lain dari tujuan. Dengan apa? Tipuan. Nah, kalau dalam kamus Quran kan itu ya, al-qaid sorful ghair. Ya, jadi mengalihkan orang lain an maksudihi, dari tujuannya. Apa tujuannya itu? Ketaatan. Ya. Nah, maka bil khila, khila itu rekayasa, tipu daya. Dikasih ancaman-ancaman jangka pendek atau hiburan-hiburan jangka pendek dunia ini, sehingga yang kita waspadai bukan standar penyelamatnya tapi selamete. Nah, bisa dipahami ya? Standar penyelamatnya sudah Allah turunkan, yang dilarang selamat kalau kamu tidak jalani undang-undangnya, tidak kamu jalankan. Begitupun perintah gitu ya. Nah, sehingga Allah memberitahukan standar keselamatan otomatis di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, itu akibat dari sebuah sebab di dunia ini, itu maknanya. Itu paling banyak di doa yang diucapkan Rasulullah Muhammad SAW itu ya. Karena banyak manusia tidak memahami sumber ancamannya itu ya. Yang diwaspadai itu kan ancamannya itu saja. Padahal ancaman Allah tidak pernah digubris, seperti halnya janji Allah tidak pernah diperhatikan. Kemudian ya, wahwa, dan dia pula a'lamu, jauh lebih tahu bil muhtadin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk, orang-orang yang terbimbing. Jadi ujiannya itu bukan gagal berhasilnya, tapi bimbingan-bimbingan untuk terhindar dari gagal meraih keberhasilan. Makanya di sini bi ayyikumul maftun, mana di antara kamu yang diuji itu ya.
Nah, kita tinggal menganalisa diri kita. Kita di pihak yang menguji apa teruji? Kalau menguji orang beriman itu berarti apa? Kelompok mana ini? Ya kelompok setan. Itu ya. Makanya ada rumusan itu ya. Bila kamu tahu, idza arafta anna syaitana la yaghfulu anka. Bila kamu mengenal trik-trik setan, bahwa setan itu tidak akan pernah lengah dari kamu. Jadi setan itu mewaspadai terus sampai mimpi loh. Rasulullah kan mengatakan apa itu? Al-khilmu minasyaiton. Mimpi kacau itu dari setan. Loh, orang tidur itu diganggu oleh setan. Belum selesai. Nah, setelah bangun dari mimpi tidak enak itu kan susah kan. Nah, makanya kalau mimpi tidak enak disuruh ta'awud ya, itu ya, ta'awud dari godaan setan ya, riso ya, bismillah a'udzubillah mimma akhafu wa ukhadhiru ya, 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 bismillah a'udzubillah, dengan nama Allah aku berlindung kepada Allah ya, mimma apapun, dari apapun, akhafu, yang saya takutkan terjadinya, wa ukhadhiru, dan dari apapun yang kuwaspadai terjadinya itu ya, baru nanti meludah sebelah kiri. Setan itu gitu. Maka bagaimana caranya? Fala taghful anta, jangan pernah kau lengah ya, jangan pernah kau lupa mimman nasyatuka biyadi, dari Allah yang katup ubun-ubun keluarnya nyawa itu di tangan Allah. Itu ya. Oh, itu setan itu gitu. Sementara kita tidak waspada, dikasih kewaspadaan yang seharusnya tidak kita waspadai. Apa yang seharusnya tidak kita waspadai? Ya bahaya selamat jangka pendek. Padahal itu sudah di-cover pada larangan perintah Allah yang diberitahukan kepada kita. Jadi itu informasi dari yang maha tahu bahaya. Itu bukan hasil penelitian, bukan hasil pengalaman, bukan. Allah itu kan surat ayat kursi ini, ya'lamu ma baina aydihim, Allah senantiasa tahu, tanpa jeda tidak tahu. Allah tidak pernah lupa. Ma baina aydihim, apapun yang di hadapan mereka. Di hadapan kan belum terjadi. Kadang-kadang belum terjadi saya sudah takut. Apalagi kalau terjadi kan malah sedih kan. Wa ma khalfahum, dan yang di belakang mereka sudah jadi sejarah, dilupakan. Makanya jangan terulang. Itu ya. Maka wal Quran dzikr, demi Quran yang penuh peringatan-peringatan tentang bahaya-bahaya mana yang seharusnya kita waspadai. Itu ya. Di sini hadirin rahimakumullah, maka Allah jauh lebih tahu orang-orang yang terbimbing, maka diturunkan standar bimbingan, yang bimbingan itu bukan hasil penelitian sesama kita, tapi dari yang maha tahu bahaya selamat, yaitu siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kan ada standar lakunya. Kalau saya yakin tentang bahaya ya, tanpa dikasih informasi mana yang ancaman bahaya, mana yang seharusnya tidak bahaya, bahaya juga ya. Ya bahaya juga. Sebab orang itu akan dikendalikan oleh apa? Siapa yang diyakini. Itu ya. Orang itu akan mengikuti apa yang diyakini. Keyakinan itu di mana? Hati kan. Ini membahayakan. Ada rambu itu, ada sinyal. Hati-hati. Ya kan ada ayatnya itu ya. Wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Ya. Dan sungguh telah ku ambil perjanjian dari Bani Israel. Itu ya. Apa itu? Supaya mengikuti standar kitab ini. Allah ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Perintahnya apa? Ya, supaya kamu mentaati standar-standar penyelamat. Tapi apa yang terjadi? Justru lupa dari standar penyelamatnya tadi. Maka Allah menegaskan
qul bi sama ya'murukum bihi imanukum. Teramat buruk ya keyakinan yang memerintah kamu. Saya akan diperintah oleh apa yang saya yakini. Itu sudah di dalam surah Al-Baqarah ini. Kita buka lagi. Jadi summa tawallaitum illa qalilan minkum wa ankum mu'ridun. Nah, di sini ayat berikutnya ini. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Ingat saat kami ambil perjanjian kokoh. Mitsak itu perjanjian kokoh antara Allah dengan Bani Israel lewat nabinya. Ya. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan ku angkat di atas kamu gunung Tur. Jadi diambil perjanjian di bawah ancaman. Jadi waktu itu ada awan gelap, bukan awan itu, bukit Tur itu diangkat oleh malaikat. Nah, kita kan tidak mesti itu kan, tidak usah dipaksa. Al-Quran memberikan informasi larangan itu, perintah itu loh. Kalau tidak percaya, nah, coba dites secara nalar. Mana informasi bahaya yang paling valid, mana informasi selamat yang paling valid, itu ya. Nah, kita tidak usah pakai ancaman-ancaman seperti Muslim sebelum kita Bani Israel, itu ya. Khudzu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami berikan kepada kamu bikuwatin, dengan sekuat tenaga. Apa yang diberikan Taurat itu ya. Wasma'u, dengarkan dengan serius ya. Larangan Allah itu ya, itu perjanjian kokoh itu. Tidak bisa ada larangan yang menggantikan tentang informasi bahaya. Begitu juga perintahnya. Apa penegaskan Muslim Bani Israel? Qalu, mereka menjawab, sami'na, kami mendengar, wa asoina, dan kami ingkar itu ya. Maksud kita tidak usah dipakai ancaman-ancaman semacam itu. Al-Quran ini ya, mukjizat akhir zaman yang Rasul membawanya sudah wafat, tapi bisa diteliti informasi tentang bahaya selamatnya. Masa kita terancam? Enggak kan? Ya, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu dikasih ruang kita ini. Ya. Kemudian apa? Wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Ya. Makna usribu itu diresapkan di dalam hati mereka itu ijla, kecintaan menyembah anak sapi. Jadi cinta materi. Nah, sekarang cinta materi kan, prinsip kebenaran sudah diabaikan. Karena apa? Wani biro. Jadi ilmunya sudah tidak berguna sebagai informasi kontrol. Itu ujian umat Islam akhir zaman itu ya. Itu ya. Jadi keyakinan kepada materi sampai Tuhan dimaterikan. Pertanyaannya gini, lu kalau saya patuh, apa yang saya dapat? Apa enggak materi? Kan enggak gitu kan? Saya patuh kepada Allah, padahal dengan patuh Allah itu jaminan selamat. Minta ganti kita. Kita jangan semacam itu. Itu namanya apa? Mengukur tolok keberhasilan kepada Allah itu dari keberhasilan dunia ini saja. Apa yang saya dapat, saya taat. Padahal ketika kita bisa taat itu diselamatkan dari bahaya-bahaya jangka pendek sampai jangka panjang akhirat. Itu ya. Makanya siapa yang taat kepada Allah, itu ya, karena menolak bahaya, menggapai senang yang disenangi ya, fama qoma bihaqil ubudiyah, itu dinilai belum menegakkan hak-hak penghambaan kepada Allah. Katakan kita diancam dengan apa? Ancaman? Enggak kan? Cinta. Agama Rasulullah itu cinta. Orang cinta itu menerjang bahaya kok. Jadi ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti cara beragama saya.
Orang Yahudi kan mengatakan, Nasara, nahnu abnaullah wa ahibba'u, kami ini anak-anak Tuhan dan kami kekasihnya. Maka di kul falima yu'adzibukum bidzunubikum, kalau memang kamu kekasihnya, kenapa kamu disiksa? Itu artinya apa? Kekasih tidak disiksa, tapi dicoba untuk dicintai, kan gitu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, katakan kalau kamu tujuanmu cinta Allah, ikuti saya, jejak saya ini. Lu kalau namanya gagal berhasil dunia itu relatif, bisa berpihak kepada musuhnya Islam, itu kan relativitas kan ya. Tapi yang namanya cinta itu diuji dulu, itu ya. Nah sekarang sampai Tuhan dimaterikan, kamu zaman umat Rasulullah bukan mematungkan Allah, bukan. Saya patuh apa yang saya dapat jangka pendek dunia ini, saya patuh supaya yang saya khawatirkan tidak terjadi di dunia ini. Tapi kita lupa ancaman akhirat, janji-janji akhirat, masa depan. Wah, ada ayatnya itu ya. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin, ada orang yang mematuhi Allah, menghamba Allah di tepian, tidak mau ambil resiko. Jadi Islamnya diicipi, kalau pahit gebres-gebres dibuat. Ini belum menenggu itu ya. In asobatu khairu itma'anna bihi, kalau mendapatkan target-target kebaikan jangka pendek dunia, dia tetap stabil di dalam keimanannya yang tepi tadi. Namun in asobatu dharra in qalaba ala wajhihi, kalau mendapatkan bahaya-bahaya jangka pendek ini, kesenangannya tidak dituruti, justru yang tidak disenangi diwujudkan di dunia dengan ketaatnya kepada Allah, in qalaba ala wajhihi, dia surut ke belakang. Allah menegaskan apa? Khosirat dunya wal akhirah, rugi dunia akhirat. Kenapa? Gagalnya, berhasilnya tidak dinilai oleh Allah SWT. Kenapa? Tidak memenuhi standar hitung, tidak memenuhi standar timbang. Kenapa? Sudah dihabiskan di dunia ini. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Lalu Allah mengatakan, dzalika huwa khusranul mubin, itu yang namanya kerugian yang nyata-nyata, dunia terbukti. Itu ya. Nah, di sini wa usribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Jadi tidak transparan, abstrak. Itu ya, abstrak. Kalau patung kan di luar, kalau berhala di mana? Nah, coba, di mana berhala? Lu kalau berhala di dalam hati, dipangkas 1 detik tumbuh lagi. Kalau patung dihancurkan di luar. Tapi kalau kita dimotivasi taat kepada Allah, bukan Allahnya, tapi apa yang saya dapat, terhindar dari bahaya dunia, tergapai manfaat dunia saja, lalu akhiratnya dikasih apa? Doa-doa harapan. Masa kita akhirat hanya mengandalkan doa, realitasnya tidak ada? Loh ada, makanya di dalam surat jelas ini, fala tuti, jangan kamu taati. Mentaati itu apa? Standar lagu, karena dikasih dorongan motivasi jangka pendek hanya dunia ini saja. Tergiur apa enggak? Lo banyak tergiur. Makanya contohnya yang paling kaliber, siapa itu? Korun itu siapa? Ulama. Katut Fir'aun. Saya bertanya, siapa yang kaya, Fir'aun atau Korun? Yang terkenal Korun. Supaya apa? Umat Islam mau waspada, hati-hati. Tapi kalau kita pikir lagi, yang kaya itu Fir'aun. Kenapa? Yang memberikan hak-hak penuh untuk mengelola materi hasil-hasil di Mesir itu. Dalam rangka apa? Sebagai proyek percontohan. Loh kalau Fir'aun itu mengkayakan warga Kipti Mesir asli, tidak ada maksudnya. Tapi yang dikayakan itu pengikut Nabi Musa, supaya apa? Menarik minat banyak, bernyebrang kan gitu kan ya. Sehingga ada ayatnya, inna qaruna min qaumi Musa. Qarun itu termasuk orang khususnya Musa. Siapa lagi? Bal'am. Lu Bal'am itu luar biasa ibadahnya, orang soleh, ahlul ibadah, abid itu ya, sampai doanya mustajabah. Itu ya. Lu itu katut Fir'aun. Nah, makanya ini umat Rasulullah jauh lebih tersamarkan. Berhalanya itu di dalam. Makanya Nabi Ibrahim itu bapak tauhid, tapi tidak pernah pupus rasa takut
dari berhala ini. Wajnubni wa baniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucu saya anak budal asnam dari mematuhi standar berhala. Bukan patung ini. Kalau patung itu wasan, jamaknya ausan. Kalau asnam dari kata sonam. Di mana sonam itu? Sudah ada. Apa yang kamu cintai itu cenderung untuk menjadi yang kamu dewakan dalam kehidupan itu. Makanya disebut apa? Kalau berhala itu ya. Kalau patung kan tiruannya. Coba dilihat di kamus besar bahasa Indonesia. Mana yang patung, mana berhala. Patung itu tiruan. Bisa binatang, manusia, dari bahan-bahan logam, ya, kayu, batu. Nah, tapi kalau berhala apa? Yang didewakan. Yang didewakan di mana ya? Yang kita nomor satukan. Kenapa? Dia yang memfasilitasi saya hidup. Di dalam kendali tangannya hajat-hajat kehidupan saya. Apa enggak saya patuhi standar yang dipakai? Nah, makanya di sini fala tuti. Tuti itu standar ketaatan. Ya. Al-mukadzibina, orang-orang kadzaba yukadzibu itu mendustakan. Apa yang didustakan pendusta? Bukan akibatnya. Itu ya. Tapi sebabnya ini loh ya. Informasi valid bahaya. Oh, saya bisa meneliti tingkat bahaya kok. Saya mampu meneliti tingkat akurasi ketepatan tentang selamat kok. Itu ya. Jadi yang ditaati itu para pendusta. Tidak ada yang didustakan adanya Allah. Karena orang musyrik itu tujuannya Allah kan? Dalam surah Az-Zumar ini. Walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya, orang-orang yang mengambil penolong, pelindung. Nah, sekarang pelindung apa? Masa orangnya tiap 24 jaga? Kan enggak kan ya? Ya bikin standar penjagaan. Allah sudah punya larangan, bikin larangan sendiri. Allah punya perintah, bikin standar perintah sendiri. Dan itu dikasih ancaman-ancaman di dalam kehidupannya. Ini hitam katakan putih, kalau enggak saya miskinkan kamu. Nah, tak ada ya. Masa perorangan jaga 24 jam? Itu ya, maka dikasih sistem penjagaan yang bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai standar penjagaan. Mengatakan apa? Mana butuhum, saya tidak menyembah berhala ini illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Saya pandang ini cara terpendek yang mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Itu cara. Maka fala tuti'i, jangan kamu taati cara al-mukadzibin, orang-orang yang mendustakan cara Allah, cara Islam. Kalau adanya Allah tidak didustakan. Coba ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Tanyakan kepada penyembah berhala, siapa yang menciptakan langit bumi seisinya? Pasti menjawab apa? Bukan sekedar wa yaqulun enggak. Iya. Fa yaqulunallah. Pasti mereka akan menjawab Allah. Jadi Allah sebagai hak pencipta, namun Allah tidak berhak, dikasih wewenang menurunkan standar penyelamat. Larangannya itu penyelamat kalau dijauhi, perintahnya penyelamat kalau dijalani. Itu ya. Kemudian waktu mereka menginginkan dengan sangat lautut hinu, kalau kamu bersikap lunak terhadap standar penyelamat ini, ya kan bisa dinego larangannya. Perintahnya kan bisa dinego, maka terjadi negosiasi untuk kompromi antara larangan Allah dengan larangan hasil penelitian manusia. Perintah Allah dengan hasil perintah penelitian manusia. Tolok ukurnya apa? Akhirat, bukan jangka pendek dunia. Itu ya. Orang kalau sudah jangka pendek tujuan dunia ini, semua cara akan dikompromikan. Kalau maling ekstrim tinggalkan saja, tidak menghasilkan ya. Kan gitu kan. Jadi hadirin rahimakumullah, waktu mereka begitu inginnya dengan sangat lautut hinu, agar kau lunak dalam mensikapi standar penyelamat tadi.
Ojo, jangan keras-keras larangan ya. Kita kompromikan, kita bikin larangan yang bisa kita cari titik temu antara larangan agama Islam dengan larangan yang dibikin manusia. Nah, berangkat mencari titik temu itu akhirat apa dunia ini? Nah, saya bertanya itu, ya dunia ini. Padahal hadirin rahimakumullah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, wa innal yauma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddu. Sesungguhnya sehari di akhirat tolok ukur dunia itu 1000 tahun. Taruhlah kita lahir usianya 1000 tahun tidak pernah soro. Itu kalau pakai standar keadilan, itu hanya sehari saja modal di akhirat. Rugi enggak ini? Nah, ini sudah disebutkan oleh Allah di dalam kitab-kitab Nabi Muslim sebelumnya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ya, dan benar-benar akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Karena tidak ada tolak ukur. Tapi dunia ini mentes. Kenapa kok mentes? Karena diturunkan standar penyelamat di lokasi yang singkat waktunya, materianya juga ringan. Nah, makanya dikasih masa depan. Tiada masa depan kecuali apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Demi Muhammad, akhirat itu jauh lebih baik bagi kamu dari tujuan jangka pendek dunia ini. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Kemudian ya, fayudhinun, maka kamu akan mengikuti bersikap lunak terhadap prinsip-prinsip dasar itu tadi. Itu ya. Nah, makanya Rasulullah awali sudah menghadapi semacam ini. Itu ya. Awali sudah menghadapi masalah ini. Muhammad, mari kita cari titik temu. Itu lewat pamannya. Apa titik temunya? Ya kamu jangan pernah mencela konsep dasar agama kamu. Itu ya. Caranya gimana? Kita bagi waktu 3 hari saya mengikuti standar peribadatan kamu, ya hari berikutnya kamu mengikuti standar apa? Peribadatan kami. Itu Rasulullah sampai dalam surat Al-Isra itu gitu. Ya. Rasulullah itu hampir mengikuti itu. Kenapa? Tawarannya kok indah ya? Itu ya. Kenapa orang-orang dekatnya? Oh, selama ini kan sudah baik. Tapi apakah baik itu bebas nilai? Baik itu harus distandati. Apakah baiknya itu memang benar-benar baik, seperti halnya buruknya apa benar-benar buruk? Itu ya. Maka hampir saja lakot kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Sedikit kamu hampir condong kepada tawaran mereka itu. Surat Al-Isra. Coba cari dalam surat Al-Isra. Ya. Lakot kita itu sungguh hampir seperti itu. Tarkanu condong ilaihim kepada tawaran mereka. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah. Maka wala tuti, dan jangan pula kau taati. Ini kan bukan tuti'u kan ya. Tuti itu Rasulullah tunggal. Muhammad, jangan kau taati. Kulla, setiap khalaf yang banyak bersumpah, apa? Memberikan jaminan-jaminan tadi ya. Kalau kamu mengikuti standar saya yang nanggung. Itu ya. Nah, biasanya yang memberikan janji-janji tanggungan itu siapa? Orang biasa apa orang yang punya wewenang? Orang yang punya wewenang. Ya, yang mengendalikan sistem, memberikan apa? Jaminan-jaminan. Kalau kamu mengikuti saya yang jamin kehidupan kamu. Nah, ini banyak yang tergiur hasil-hasil jangka pendek ini. Khalaf, banyak sumpahnya. Ya. Main ya, yang hina. Kenapa kok hina? Memaksakan orang untuk mengikuti standar penyelamatnya. Orang yang paling hina itu orang yang merampas kemerdekaan jadi hamba Allah. Untuk apa? Memperhamba sesamanya. Itu ya. Jadi dihinakan, kenapa? Identitas harga dirinya dirampas. Untuk apa? Dikeluarkan dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu hina sekali. Tapi kita kan tidak memandang hina. Kenapa? Dikasih fasilitas jangka pendek.
Kalau kamu mengikuti saya, ya macam-macam. Jadi komisaris ya bisa saja. Lu kalau saya jadi komisaris nganggur aja dapat saya. Apa enggak gitu? Tapi harga diri, identitas dirinya terampas dalam kehidupannya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi orang itu punya modal. Nah, modal itu apa? Memberikan janji-janji sampai bersumpah. Nah, makanya iblis dulu waktu dia surga kan gitu, wa qasamahuma, dan iblis bersumpah di hadapan Adam alaihissalam dan ibu Hawa, innilakuma laminan nasihin, kami ini termasuk orang-orang yang tulus memberikan nasihat kepada kamu. Akhirnya apa? Masya Allah, tergiur sumpah-sumpah atas nama Allah itu tadi. Hamazin, pencela. Hamaz itu banyak mencela ya. Islam kan tidak boleh mencela ya, itu ya. Dan kita tidak boleh subjektivitas di dalam menilai sebuah standar kebenaran. Ada seorang namanya Adi bin Hatim, agamanya Nasoro ya. Dia mengatakan tidak ada manusia yang saya benci kecuali Muhammad, tapi saya harus memberikan ruang untuk bertemu, untuk menilai orang yang saya benci itu apa layak saya benci. Loh, itu objektifnya gitu. Maka menghadap Rasulullah, langsung Rasulullah menhadap Rasul, lelaki ini siapa ini? Berarti apa? Disentuh batinnya tentang lelakinya. Saya Adi bin Hatim ya Rasul, ya Muhammad. Saya Nasori, saya orang Nasoro ya. Itu ya. Oh itu dah ya, yang suka pemimpin agamanya mengambil 1/4% dari hasil rakyatnya untuk pemimpinnya, padahal Rasul mengatakan apa? Itu tidak dihalalkan, diharamkan dalam Injil kamu. Iya benar ya Rasulullah. Itu Adi bin Hatim mengaku, iya benar agama saya semacam itu, mengambil persentase dari harta pengikutnya. Dijak ke rumah, itu ya. Belum sampai di rumah Rasulullah ketemu seorang wanita tua yang mengemukakan hajat-hajat keperluan, dilayani oleh Rasulullah di jalan itu. Oh ini sampai menyita perjalanan menuju rumah Rasulullah. Lalu Adi bin Hatim mengatakan, saya berkesimpulan ini bukan seorang raja. Seorang raja tidak semacam ini kepada rakyatnya. Berarti apa? Perilaku Nabi itu membawa pesan, mengarahkan ini menungso bener ini, bukan minta dilayani. Itu ya, yang melayani rakyatnya. Berarti tuduhan saya selama ini Rasulullah menyampaikan kebenaran itu ingin merebut kekuasaan leluhurnya yang lepas, lalu atas nama kebenaran disampaikan Islam. Lah nggak jujur itu ya. Nah, setelah sampai di rumahnya, Rasulullah ngambil bantal untuk apa? Duduk di atas bantal ini. Lalu Adi mengatakan gini, saya yakin bukan seorang raja ini, kok memberikan layanan tamunya semacam itu. Enggak, kamu aja yang duduk. Enggak, kamu yang duduk. Lalu Nabi mengatakan gini, kamu tidak masuk Islam itu kan karena terhalang dunia kan? Kau lihat pengikut saya orang-orang melarat, orang-orang lemah. Tapi tidak lama lagi kau akan saksikan harta Persia Romawi akan mengalir kepada umat saya ini. Yakin Adi bin Hatim. Berarti apa? Orang memerlukan menjatuhkan pilihan untuk jauh dari Islam itu ada sekat-sekat materi itu tadi. Itu ya. Nah ini kita dilatih oleh Allah untuk subjektif di dalam menilai kebenaran. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka Hamazin itu pencela. Nah kita kadang-kadang ikut terpengaruh, terprovokasi oleh para pencela itu, sehingga apa? Sikap kritis, objektivitas kita itu hilang. Kemudian masya, berjalan ke sana kemari, binamim, dengan memfitnah, menyebar fitnah itu tadi, stigmasi. Nah, kita terpengaruh dengan provokasi, stigmasi itu, sehingga apa? Tidak memberikan ruang untuk mendengar, minimal mendengar, menganalisa. Kalau tidak yakin dilihat, itu ya. Kalau belum yakin lagi didiskusikan, itu ajaran Islam. Itu ya. Makanya Islam itu standar kebenaran yang siap didiskusikan, dinilai, dikritisi sampai hari ini. Rasulullah sudah tiada, mukjizat ini masih ada. Itu ya. Nah, di sini kita ngaji itu diantaranya semacam itu.
membuka ruang wawasan kita untuk bersikap objektif terhadap musuh Islam sekalipun. Jangan sampai, mungkin karena menolak Islam karena ketidaktahuan, tapi ada orang-orang yang tidak memeluk Islam karena apa? Kebencian, tahu kebenaran tapi dia melawan kebenaran yang diketahui. Ya, ini yang harus kita waspadai itu ya, sangka baik. Maksudnya sudah saya. Marilah kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telaah diantarkan jadi hidayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadillah waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzil man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzil man a'da'ad-din. Allahumma antasir lana intisaraka li ahbabika ala a'daik. Allahumma nawasina wa nawasihim fahzimhum wansurna alaihim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.